Hai guys, kembali bersama saya Sonson Chandra, founder dan CEO dari Ewan Stories. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Solana dan ADA. Apakah kedua kripto ini bisa bertahan di pasar bearish market saat ini dan terus bertarung di hari-hari berikutnya. Solana dan ADA merupakan dua proyek kripto yang cukup populer, sangat populer, dan banyak diminati oleh para investor. Solana dan ADA merupakan proyek kripto yang memiliki proyek-proyek yang bagus dan juga investasi jangka panjang yang menjanjikan. Saat ini Solana dan ADA turun sekitar 30% setelah kejatuhan Terra Luna dan stablecoinnya USD Luna. Dan dalam 6 bulan terakhir, Solana dan ADA jatuh lebih banyak daripada Bitcoin dan Ethereum. Dan emang market bearish kali ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar di kalangan investor. 57 miliar US dollar hilang begitu saja di project Terra Luna dan stablecoinnya USD Luna. Dan tentunya ini membuat para investor lebih seleksi, lebih pemilih dalam menaruh uang mereka ke dalam sebuah investasi, termasuk di dalam sebuah kripto. Oke, nah jadi di pasar bearish market saat ini cukup patut dipertanyakan apakah Solana dan ADA bisa terus bertahan dan bertarung di hari-hari berikutnya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas tentang Solana dulu. Pada bulan Maret, para ahli merekomendasikan Solana dan Polkadot sebagai dua koin dari yang terbaik di pasar bearish saat ini. Dan kita bisa melihat bahwasanya dari saat bulan Maret itu Solana terus menuai kemenangan biarpun belum tergolong besar. Ada dua inti yang menjadikan Solana itu tetap menjadi proyek kripto jangka panjang yang menjanjikan, yang dimana dua inti tersebut masih utuh sampai saat ini biarpun terjadinya krisis atau kejadian atau tragedinya Terra Luna di market bearish saat ini. Nah, kedua inti tersebut, yang pertama, Solana masih jauh memimpin paket dalam aktivitas pengembang di blockchain. Bahkan Ethereum mengejar setengah dari aktivitas pengembang Solana pada hari tertentu. Transaksi Solana jauh lebih cepat dan juga lebih murah. Dan yang kedua, tokoh-tokoh kripto yang menjadi leader di dunia kripto masih menyinari Solana, terutama Sam Bankman-Fried dari FTX. Jadi FTX itu adalah salah satu exchanger, wallet exchanger paling terkenal di dunia. Baru-baru ini base kripto Bahamanya, base kriptonya FTX, menampilkan hackathon Solana yang menarik ratusan pengembang. Oke, jadi Solana bahkan terpilih untuk fitur NFT terbaru di Instagram bersama dengan Matic Polygon. Individu di platform akan dapat menghubungkan dompet mereka dan menampilkan NFT yang mereka koleksi, yang mereka miliki, yang akan menunjukkan koleksi dan info artis di dalam deskripsi. Namun, popularitas Solana juga mendapat sorotan karena ada kerentanan. Jadi pada bulan September, Desember, dan April terjadi banyak aktivitas bot di dalam jaringan Solana yang mengakibatkan Solana harus shutdown, harus mematikan jaringannya untuk sementara waktu pada saat itu. Dan berbeda dengan Ethereum yang seperti Bitcoin yang sudah memiliki record uptime yang cukup handal, yang bisa dibilang hampir sempurna dari sejak awal. Dan dalam pemadaman terakhir, Solana menjadi keberhasilannya sendiri dalam menarik aktivitas perdagangan NFT. Bahkan validator Solana sendiri juga langsung turun ke Twitter untuk men-tweet menyatakan kekesalan dan kekecewaan mereka akibat kemacetan yang terjadi karena aktivitas bot tersebut. Namun saat ini pengembang Solana sedang mengembangkan mitigasi. Mitigasi itu adalah aktivitas-aktivitas untuk pencegahan atau antisipasi terhadap bencana-bencana yang akan datang. Jadi sementara itu pasar NFT Solana yang terkenal yaitu Magic Eden mengalami kesulitan memonetisasi popularitasnya. Nah, jika kita bandingkan di OpenSea yaitu tempat memperdagangkan NFT ya di jaringan Ethereum dan Solana, NFT melihat volume penjualan sebesar 35 juta dolar dibandingkan dengan Magic Eden yang hanya sebesar 10 juta dolar. Harga rata-rata NFT yang diperdagangkan di OpenSea lebih dari 700 US dollar. Beda dengan Magic Eden yang rata-rata per NFT itu hanya sekitar 123 dolar. Jadi jika Solana tidak bisa menang di NFT, apakah Solana bisa tetap dijuluki sebagai Ethereum killer sejati? Nah, untuk bertahan,
Solana harus terus mempertahankan keunggulannya dalam biaya dan kecepatan transaksi bahkan setelah Ethereum selesai migrasi dari POW ke POS. Itulah yang harus dipertahankan oleh Solana. Oke, sekarang kita akan membahas ADA Cardano. Oke, ADA Cardano ini membutuhkan waktu lama untuk membangun proyeknya dikarenakan boost di sekitar ADA biasanya tidak datang dari berita-berita, tetapi dari pemimpinnya yaitu Charles Hoskinson beserta pasukan believer sejatinya ADA yang selalu tweet ADA di Twitter dan Reddit, yang dimana mereka selalu bersikeras bahwa ADA adalah satu-satunya blockchain yang benar. Namun argumen mereka memang benar. Pendekatan ADA yang lambat dan mantap layak untuk kita nilai. Oke, kita lihat pengembangan di ADA yang lebih lambat itu dikarenakan ADA memupuk budaya berdasarkan tinjauan akademis dan verifikasi normal yang menekankan keamanan, keandalan, dan keberlanjutan. Ketika ADA meluncurkan smart contract seperti proses peer review memakan waktu 4 tahun. Jadi nilai ADA adalah bahwa ADA dirancang sangat berbeda dengan koin lainnya. ADA lebih seperti versi Bitcoin berbasis POS dan smart contract berbasis Bitcoin. Mengingat bahwa Ethereum telah mendominasi dunia digital baru ini selama bertahun-tahun, pengembang kripto ADA cenderung jauh lebih akrab dengan proyek berbasis Ethereum Virtual Machine. ADA bahkan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda yang disebut Haskell. Sebagai imbalan atas keandalan dan manfaat keamanan, Haskell memiliki jaringan pengembang yang terkenal kecil karena sifatnya yang lebih kompleks. Nah, ini berarti bahwa pengembang ADA harus membangun banyak infrastruktur yang mereka butuhkan dari awal, yang mengarah ke waktu pengembangan yang diperpanjang. Tim Cardano berpendapat bahwasanya teknologi mereka, blockchain mereka, jaringan mereka akan dipakai oleh pemerintahan, oleh perbankan juga, dan juga oleh corporate atau perusahaan. Dan fitur-fitur lainnya yang menjanjikan di project-project mereka itu adalah yang pertama, mereka itu memiliki yang namanya liquid demokrasi, kemudian juga bisa staking di dalam smart contract, dan yang paling keren adalah pengguna seperti kita bisa membuat koin kita sendiri di base layernya ada. Oke, jadi project-projectnya ADA Cardano ini cukup menjanjikan untuk masa depan. Bahkan saat ini sedang ada project yang memiliki katalis utama yang akan datang, yaitu Cardano sedang membuat fossil hard fork pada 29 Juni dengan gladi bersih di testnet pada akhir Mei, dan ini akan menjadi peningkatan yang besar buat ADA Cardano. Oke, nah jadi itu aja yang kita bahas tentang Solana dan ADA. Apakah kedua project kripto ini akan terus bertahan di market bearish saat ini, dan dilihat dari project-project yang ada, bahkan dari pemimpin-pemimpin kripto yang menyorot mereka, dapat bisa dibilang ini adalah salah satu dari the best of the bestnya koin kripto saat ini, yang menurut saya bisa bertahan di market bearish dan menang. Oke, jadi oleh karena itu ADA dan Solana bisa menjadi watchlist Anda untuk Anda beli di saat market event sell off. Oke, itu aja yang saya mau sharing kepada Anda, dan di video kali ini saya akan sharing kepada Anda 7 koin meme yang kemarin saya sudah janjikan untuk saya sharing kepada Anda. Oke, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu, 7 koin meme ini hanya bisa Anda dapatkan returnnya untuk beberapa bulan ke depan doang. Oke, jadi nggak bisa buat jangka panjang. Oke. Oke, yang pertama adalah Dogecoin. Oke, sudah bukan jadi rahasia bahwasanya Dogecoin itu dibangun oleh developernya, pengembangnya hanya untuk sebagai lelucon. Oke, namun belakangan ini Dogecoin diberitakan bahwasanya akan melakukan kerjasama dengan fashion merek terkenal yaitu Gucci, di mana Gucci akan menggunakan Dogecoin sebagai alat pembayaran, dan diyakini bahwasanya diperkirakan juga bahwasanya fashion merek fashion lainnya juga akan mengikuti jejaknya Gucci menggunakan Dogecoin sebagai alat pembayaran. Oke, terus yang kedua adalah Monacoin. Jadi Monacoin bukan meme koin yang paling terkenal, namun demikian investor harus menyadarinya karena memiliki banyak potensi untuk naik pada paruh kedua tahun 2022.
Cryptocurrency khusus ini didasarkan pada karakter ARCAT ACSII Jepang yang populer yang disebut MONA. Jadi salah satu alasan investor sangat waspada terhadap cryptocurrency itu adalah mereka percaya bahwa pemilik koin tersebut itulah yang pada akhirnya diuntungkan daripada peserta seperti kita ya, seperti yang terjadi pada Luna Coin ya. Disinilah MONA Coin mulai masuk akal. MONA Coin dikembangkan oleh MONA Coin Project, tetapi entitas tersebut tidak mengontrol kripto. Sebaliknya, komunitas pengguna yang terlibat dengannya melalui aplikasi klien di komputer, mereka lah yang mengontrol MONA Coin tersebut. Oke, alasan lain untuk mempertimbangkan MONA Coin adalah bahwa MONA pernah terbang tinggi beberapa tahun yang lalu, dan tidak hanya dalam perkembangan cryptocurrency terbaru, secara teknis mencapai level $4 baru-baru ini dan setelah itu mereda, tapi MONA mendapatkan daya tarik sejak lama. Oke, jadi melonjaknya MONA setinggi $17 pada Desember 2017 melalui rekam jejak itu menunjukkan bahwasanya kita bisa melihat MONA naik lagi yang dengan kenaikan yang cukup besar ke depannya. Terus yang ketiga kita ada Samo USD, merupakan cryptocurrency lain yang terinspirasi oleh anjing. Ada beberapa alasan untuk mempertimbangkan berinvestasi di dalamnya, karena sekarang proyek tersebut telah menyelaraskan diri dengan Solana. Jadi dia menyamakan diri dengan Solana atau Sol USD ya. Situs web perusahaan menyatakan bahwa pada intinya Samo adalah aset digital baru yang mendukung komunitas yang terkonsentrasi pada orientasi pengguna Solana. Solana telah menurun seiring dengan pasar yang lebih luas dalam penurunan terbaru, namun pasti akan tetap menjadi fitur paling menonjol dari landscape cryptocurrency yang bergerak maju. Itu menjadi pertanda baik bagi Samo. Oke, selanjutnya Samo secara inherent berfokus pada menciptakan kelangkaan untuk koinnya, karena perlu dicatat bahwa kelebihan supply pada sebuah koin itu akan menjadi titik fokus yang disebut sebagai tokenomics. Oke, di mana proyek-proyek yang hanya mencetak sejumlah besar cryptocurrency akan membuat investor menghindar, tapi sebaliknya cryptocurrency yang membuat koinnya langka seperti Bitcoin itulah yang akan membuat investor tertarik kepada koin tersebut. Oke? Dan Samo merupakan gabungan dari kedua faktor tersebut. Dan itulah yang menjadikan Samo menjadi prospek yang kuat di paruh kedua tahun ini. Oke? Kemudian yang keempat kita ada Shiba. Jadi Shiba Inu saat ini memiliki katalis yang mendukungnya, yaitu Metaverse. Token sekarang dapat secara resmi digunakan untuk membeli tanah di Metaverse-nya Shiba ya. Itu berarti pemilik sekarang dihadapkan pada kemungkinan yang tidak ada atau belum ada sebelumnya, dan itu adalah prospek yang menarik untuk pasar kripto. Mirip dengan proyek-proyek lain, Metaverse Shiba menawarkan lahan digital dari mana pemegang dapat mendapatkan pendapatan pasif. Oke, jadi ketika crypto rebound akhir tahun ini diperkirakan Shiba Inu akan mengumpulkan banyak kegembiraan. Kemudian yang kelima kita ada Banano Band ya. Jadi Banano Band ini proyek ini terinspirasi oleh pisang dan banyak menampilkan meme terkait. Ini seharusnya berfungsi sebagai cara yang menghibur untuk mendorong berbagai komunitas dan memberitahu pengguna tentang aspek teknis proyek. Oke, jadi hal terpenting untuk dipahami di Banana ini adalah ia didukung oleh sesuatu yang disebut grafik asiklik terarah (DAG). Jadi DAG tidak bergantung pada teknologi blockchain, sebaliknya mereka menggunakan grafik yang terdiri dari simpul dan tepi. Nah, kemudian ada yang keenam adalah Dogs of Elon. Jadi Dogs of Elon ini adalah tentang NFT. Jadi mereka memasarkan diri mereka sebagai moonshot untuk pedagang NFT. Oke. Kemudian juga yang terakhir adalah Hoge Coin. Oke. Jadi Hoge Coin ini merupakan proyek yang didasarkan pada koin ERC20 dan memiliki pasokan deflasi terbatas. Alasan lain untuk mempertimbangkan investasi pada koin ini adalah karena tidak ada token yang dialokasikan kepada tim saat proyek diluncurkan. Jadi itu menyeratkan resiko situasi pump dan pembuangan koin itu jauh lebih rendah. Oke, jadi itu aja 7 koin meme yang saya bisa sharing kepada Anda, dan saya disclaimer lagi, 7 koin meme ini bukan dari para ahli cryptocurrency, tapi dari investor meme coin. Oke, jadi memang di dunia cryptocurrency ini ada 3 investor. Investor yang pertama adalah investor kripto yang jelas, yang kedua adalah investor meme coin, dan yang ketiga adalah investor future. Oke, jadi ini direkomendasikan oleh investor meme coin. Oke, jadi ini hanya bisa mendapatkan return untuk jangka pendek beberapa bulan ke depan aja, jangan disimpan lama. Oke, itu aja yang saya ingin sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.
serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.